Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Satama dengan NIM A1S1230046. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari mata kuliah Kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Dengan materi pertama yaitu pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Yang kedua yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat yaitu pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan yang terakhir yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Baik, materi pertama yaitu pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menerapkan peluang bisnis dengan cara yang inovatif, yang dimana melibatkan proses menciptakan nilai tambah melalui penciptaan produk, layanan, dan proses baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Kewirausahaan juga melibatkan pengambilan risiko dalam mengelola bisnis dan menghadapi ketidakpastian. Sedangkan wirausaha itu lebih merujuk pada individu yang secara aktif terlibat dalam menjalankan bisnis atau usaha. Mereka itu adalah pelaku utama dalam menerapkan konsep kewirausahaan dalam praktik, mengelola operasi sehari-hari, mengambil keputusan strategis, dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan bisnis mereka. Untuk perbedaan dari antara kewirausahaan dan wirausaha itu terletak pada fokusnya, yang dimana kewirausahaan itu lebih menyoroti konsep, proses, dan prinsip yang mendasari penciptaan nilai tambah. Sementara wirausaha itu lebih menitik beratkan pada tindakan nyata dan operasional dalam menjalankan bisnis atau usaha. Dengan demikian, kewirausahaan adalah konsep yang lebih luas yang mencakup ide dan inovasi. Sementara wirausaha itu adalah implementasi praktis dari konsep tersebut dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Materi yang kedua yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Usaha kecil menengah atau UKM itu adalah bisnis yang umumnya sudah ada di pasar dengan produk atau layanan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Contohnya mereka menawarkan produk yang sudah umum di pasar seperti nasi goreng, mie ayam, atau minuman dingin dengan cakupan pasar yang terbatas pada lingkungan sekitar. Sedangkan usaha berbasis inovasi atau UBI itu adalah bisnis yang fokus pada pengembangan ide baru atau teknologi baru untuk menciptakan produk atau layanan yang belum ada sebelumnya gitu. Nah, contohnya pada perusahaan teknologi startup yang mengembangkan aplikasi mobile baru atau perusahaan bioteknologi yang menciptakan obat-obatan baru. Selain itu, juga terdapat perbedaan dari segi cara beroperasi, risiko bisnis, dan skala. Baik dari segi cara beroperasinya, UKM itu biasanya beroperasi tanpa terlalu memikirkan inovasi, sementara UBI itu didirikan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan produk yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya dari segi risiko, UBI itu biasanya lebih berisiko karena mencoba hal-hal baru yang belum tentu diterima di pasar, sedangkan UKM itu kan cenderung lebih aman karena beroperasi dalam model bisnis yang sudah ada dan teruji tentunya. Selanjutnya dari segi skala. Dari segi skala itu UKM bisa beroperasi dalam skala kecil dan melayani pasar lokal, sementara UBI itu mungkin ingin tumbuh secara global dengan inovasi mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang pertama, kerja keras. Nah, kerja keras itu maksudnya adalah mereka siap untuk mengeluarkan waktu, energi, dan usaha maksimal untuk meraih kesuksesan. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Orang-orang yang pantang menyerah ini memiliki semangat yang kuat untuk terus mencoba dan berjuang meskipun menghadapi kesulitan. Yang ketiga yaitu keuletan, yaitu pengusaha yang memiliki keuletan ini akan terus berusaha mencapai tujuan mereka dengan tekun dan tidak mudah putus asa. Yang keempat yaitu tekad yang kuat.
Maksudnya itu adalah mereka memiliki keyakinan yang teguh dan komitmen yang besar untuk meraih kesuksesan, bahkan ketika menghadapi hambatan yang besar. Nah, kelima yaitu kreatif. Mereka memiliki kemampuan untuk menemukan solusi baru dan menghadapi tantangan dengan cara yang inovatif. Yang keenam, percaya diri. Percaya diri ini adalah kunci untuk mengatasi ketakutan dan keraguan yang mungkin timbul dalam perjalanan menjadi pengusaha. Pengusaha yang percaya diri itu cenderung lebih berani mengambil resiko dan lebih mampu mengatasi hambatan yang dihadapi. Orang ini dari penjaga warnet hingga berhasil mendirikan Tokopedia. William Tanuwijaya lahir pada 1981 di Sumatera Utara. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara dan Harvard Kennedy School. Salah satu founder paling sukses ini ternyata sempat menjadi penjaga warnet pada tahun 2009 loh. Setelah lulus kuliah, dirinya sempat bekerja di Google dan juga Facebook. Munculnya ide mendirikan Tokopedia adalah ketika beliau mengajak rekannya, yakni Leontinus Alva Edison di tahun 2009. Awalnya mereka kesulitan mencari modal karena kala itu ide bisnisnya banyak ditolak investor, hingga akhirnya mendapat suntikan dana dari bosnya sendiri. Berkat kesuksesan Tokopedia, banyak investor berdatangan dari mulai East Ventures, SoftBank, Binos, dan lain-lain. Saat ini, Tokopedia telah merger dengan Gojek menjadi Goto, dengan market cap sekitar 136 triliun rupiah. Berdasarkan CNBC, diperkirakan kekayaan William Tanuwijaya mencapai 130 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah. Menurut founder Tokopedia ini, dirinya percaya bahwa kesuksesan itu hanya bisa diraih dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Selanjutnya yaitu pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu disiplin. Kenapa sih harus disiplin gitu kan? Disiplin dalam kewirausahaan. Nah, disiplin ini membantu pengusaha untuk tetap fokus dan teratur dalam menjalankan bisnis mereka. Dengan melakukan tugas-tugas secara teratur dan mengikuti rencana yang telah ditetapkan, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasional bisnis. Yang kedua yaitu kerja keras. Kerja keras ini juga kunci untuk mencapai tujuan dalam kewirausahaan. Karena dengan dedikasi yang tinggi dan usaha maksimal, pengusaha dapat mengatasi tantangan dan mengambil peluang yang ada untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga yaitu komitmen. Komitmen yang kuat itu sangat diperlukan agar pengusaha dapat bertahan di tengah perjalanan yang penuh dengan rintangan. Karena dengan memiliki tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah, mereka akan terus berusaha mencapai visi dan misi bisnis mereka. Yang keempat itu kerjasama. Kerjasama ini sangat memainkan peran penting dalam kesuksesan kewirausahaan. Karena dengan bekerja sama dengan mitra, karyawan, dan pelanggan, pengusaha dapat memperluas jaringan mereka, mendapatkan dukungan, dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis. Selanjutnya yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Sumber ide dan peluang bisnis ini seringkali saling terkait dalam dunia kewirausahaan. Sumber ide merupakan asal mula dari gagasan atau konsep untuk menciptakan suatu produk atau layanan baru, sedangkan peluang bisnis itu adalah potensi pasar atau kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh ide tersebut. Karena dalam proses mencari peluang bisnis, pengusaha sering sekali mengidentifikasi berbagai sumber ide seperti pengamatan pasar, analisis tren industri, kebutuhan konsumen, atau bahkan pengalaman pribadi yang kemudian mereka evaluasi untuk menentukan potensi keberhasilannya dalam bentuk peluang bisnis yang dapat dijalankan. Karena dengan memahami hubungan antara sumber ide dan peluang bisnis, pengusaha dapat mengembangkan konsep yang lebih tepat dan relevan untuk menghadapi pasar yang ada. Di sisi lain juga ada yang namanya itu analisis SWOT. SWOT itu apa sih gitu kan? Yang pertama S itu strength, yang kedua W itu weakness, O opportunities, dan threats yang membantu pengusaha dalam menghadapi kondisi internal dan eksternal bisnis, termasuk kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Karena dengan memadukan sumber ide dan peluang bisnis dengan analisis SWOT, pengusaha dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi tantangan dalam menjalankan bisnis mereka. Baik, materi keenam yaitu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, dalam konteks kewirausahaan, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru yang dapat memberikan nilai tambah atau memecahkan masalah yang ada. Kalau invensi itu merujuk pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, baik itu produk, proses, atau teknologi baru yang dapat mengubah cara kita melakukan sesuatu.
Selanjutnya yaitu inovasi. Nah, inovasi ini melibatkan penerapan ide atau invensi tersebut dalam praktik bisnis. Misalnya seperti mengembangkan model bisnis baru, meningkatkan proses produksi, atau menciptakan produk atau layanan yang unggul. Nah, selanjutnya itu hak kekayaan intelektual atau HKI tadi kan. HKI itu adalah sistem perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya atas karya kreatif atau invensi mereka, termasuk paten untuk invensi, merek dagang untuk merek produk, hak cipta untuk karya seni atau literatur, dan desain industri untuk produk-produk yang memiliki elemen desain unik. Karena dengan memahami dan mengelola konsep-konsep ini, para pengusaha dapat mengoptimalkan potensi inovasi mereka, melindungi keunggulan kompetitif, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, materi yang terakhir yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Rencana bisnis itu adalah dokumen yang merinci tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil oleh sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan, yang dimana itu mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan rencana operasional. Sedangkan model bisnis itu merujuk pada cara perusahaan menghasilkan pendapatan melalui penawaran produk atau layanan kepada pelanggan. Ini tuh menjelaskan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, struktur biaya, sumber pendapatan, dan strategi distribusi yang digunakan oleh perusahaan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.